Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Sulistia Fajri dari kelas MPIA. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya yang dimana judulnya Manajemen Humas dan Pelayanan Publik. Seperti yang ada di belakang saya, manajemen humas adalah suatu fungsi manajemen dalam mengembangkan hubungan antara organisasi dengan publik atau masyarakat dengan tujuan membina hubungan kerjasama secara timbal balik di dalam kepentingan bersama dalam rangka mencapai pengakuan yang baik dari publik. Definisi dan pengertian manajemen humas dari beberapa sumber buku. Namun saya mengambil salah satunya saja. Menurut Ruslan pada tahun 2005, manajemen humas adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik atau masyarakat secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Tujuan manajemen Humas memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. Dengan adanya humas, diharapkan terjadinya saling pengertian. Akibatnya, munculkan sikap kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak sekolah untuk menanggulangi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Menurut Ridwan, pada tahun 2014, manajemen humas khususnya di dalam lingkup pendidikan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu mengembangkan pemahaman tentang maksud dan saran dari sekolah. Kemudian menilai program sekolah dengan kata-kata kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, mempersatukan orang tua murid serta guru-guru dalam memenuhi kebutuhan. Perkembangan peserta didik, mengembangkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan, membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah, memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah, kemudian mengarahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Menurut Nasution pada tahun 2010, peran humas di lembaga pendidikan yaitu membina hubungan harmonis kepada publik intern dalam lingkungan lembaga pendidikan, seperti dosen, guru, tenaga administrasi, dan siswa, dan hubungan kepada publik ekstern di luar lembaga pendidikan, seperti orang tua siswa, dan di luar lembaga pendidikan. Membina komunikasi dua arah antara publik internal, dosen, guru, karyawan, dan mahasiswa atau siswa, dan publik eksternal lembaga luar instansi masyarakat dan media massa dengan menyebarkan pesan informasi dan publikasi hasil penelitian dan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan, mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di masyarakat. Berkemampuan mendengar keinginan atau aspirasi-aspirasi yang terdapat di dalam masyarakat, bersikap terampil dan menerjemahkan kebijakan-kebijakan pimpinan dengan baik. Tugas manajemen humas. Manajemen humas dalam fungsi bertugas untuk mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Manajemen humas berfungsi sebagai media dalam menjembatani antara sekolah dan masyarakat yang nantinya sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan memiliki oleh masyarakat harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ruang lingkup manajemen humas menurut Rumanti pada tahun 2009. Manajemen humas dalam sebuah organisasi memiliki beberapa ruang lingkup aktivitas, yaitu yang pertama, publisitas. Salah satu kegiatan humas adalah publisitas. Kegiatan menempatkan berita mengenal seseorang, organisasi, atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberikan media massa. Kemudian,
B. Pemasaran. Tujuan humas dalam pemasaran ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang bukan menjadi pelanggan atau customer dari perusahaan tempat humas itu berada. Perusahaan memang iklan jika merasa pandangan perusahaan terhadap suatu isu tidak diberitakan secara profesional, atau jika perusahaan merasa publik tidak memahami isu yang berkembang. Kemudian, public affairs, organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah karena pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Public affairs bertugas untuk memengaruhi kebijakan publik yang dapat mendukung tujuan perusahaan. Manajemen isu atau issues management merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul di tengah masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan untuk memberikan tanggapan atau respon yang sebaik-baiknya. Lobby. Organisasi bisnis di negara maju seperti Amerika Serikat sudah lazim menunjuk suatu tim humas untuk melakukan pendekatan atau lobbying dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan hukum undang-undang baru dengan harapan undang-undang baru yang akan dikeluarkan itu tidak akan merugikan organisasi yang bersangkutan. Kemudian hubungan investor. Tugas hubungan investor sangat sering berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga bidang ini sering pula disebut dengan financial relation, penyebaran informasi yang mempengaruhi pengertian pemegang saham. Dan investor secara umum mengenal posisi keuangan dan prospek perusahaan dan termasuk pula dalam tujuan financial relation adalah perbaikan hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi, penyelenggara negara, korporasi, lembaga, independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi. Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas. Cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenal pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dengan korporasi yang baik, agar terpenuhinya pelanggaran pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pembina dan penanggung jawab. Pembina tersebut terdiri atas pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya. Gubernur
pada tingkat provinsi, bupati pada tingkat kabupaten, dan wali kota pada tingkat kota. Para pembina tersebut mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Sedangkan penanggung jawab adalah pimpinan kesekretarian lembaga atau pejabat yang ditunjuk pembina. Penanggung jawab mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja, melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan, pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyeluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Apabila terdapat ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan, pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggaraan. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan, berbagai bentuk pelayanan publik dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerjasama antar penyelenggara meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan atau pendukung pelayanan. Dalam hasil penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan atau dalam keadaan darurat. Penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai dalam keadaan darurat. Permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara memberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan